Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Statistika Lanjut. Kami dari kelompok 3 R4B akan membahas materi tentang analisis rata dua sampel tidak berpasangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Putri, yang kedua Ana Putri Mardiati, yang ketiga Birlian Mutezar, yang keempat Bahesti Zahra, yang kelima Melia Wulandari, yang keenam Nabila, yang ketujuh Nadia Hafiza, dan yang terakhir Putri Elisa. Uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan atau independen adalah statistik parametrik yang dipergunakan untuk membandingkan dua nilai rata-rata sampel yang tidak saling berpasangan atau bebas. Perbedaan yang mendasar uji T tidak berpasangan dengan uji T berpasangan adalah bahwa uji T tidak berpasangan membandingkan dua sampel dari dua populasi yang berbeda. Biasanya, uji T tidak berpasangan ini sering disebut with without test. Misalnya, peneliti ingin membandingkan pendapatan usaha tani kelompok yang mendapatkan pendampingan dengan pendapatan usaha tani kelompok yang tidak mendapat pendampingan. Pada contoh ini, artinya ada dua kelompok yang masing-masing diambil sampelnya untuk kemudian diuji mana yang lebih besar atau apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol, maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T sebagai berikut, di mana hipotesis atau H0 yaitu mu A sama dengan mu B. Hipotesis atau H1 yaitu mu A tidak sama dengan mu B, di mana mu A yaitu rata data kelompok eksperimen atau rata peningkatan data kelompok eksperimen, dan mu B yaitu rata data kelompok kontrol atau rata peningkatan data kelompok kontrol. Berikut adalah rumus yang akan digunakan jika varian populasi diketahui, yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B, dibagi akar S kuadrat A per NA ditambah S kuadrat B per NB. Dengan keterangan, untuk X bar A adalah rata skor kelompok eksperimen, untuk X bar B, yaitu rata skor kelompok kontrol, S kuadrat A adalah varian kelompok eksperimen, kemudian S kuadrat B, yaitu varian kelompok kontrol, NA adalah banyaknya sampel kelompok eksperimen, dan NB adalah banyaknya sampel kelompok kontrol. Rumus yang digunakan jika varian populasi tidak diketahui. T sama dengan X bar A dikurang X bar B dibagi X gap dikali akar 1 per NA ditambah 1 per NB. Di mana S gap adalah akar NA dikurang 1 dikali S kuadrat A ditambah NB dikurang 1 dikali S kuadrat B dibagi NA ditambah NB dikurang 2. Dengan keterangan, X bar A adalah rata skor kelompok eksperimen, X bar B adalah rata skor kelompok kontrol, S kuadrat A adalah varian kelompok eksperimen, S kuadrat B adalah varian kelompok kontrol. NA adalah banyaknya sampel kelompok eksperimen, dan NB adalah banyaknya sampel kelompok kontrol. S gap adalah simpangan baku gabungan. Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai T hitung di atas dibandingkan dengan nilai dari tabel distribusi T atau T-tabel.
Penentuan nilai T-tabel didasarkan pada taraf signifikansi tertentu, misal alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan NA ditambah NB dikurang 2. Untuk kriteria pengujian hipotesis, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel, dan terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T-tabel. Berikut contoh soal analisis rata dua sampel tidak berpasangan. Diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode ekspositori atau konvensional dalam pembelajaran geometri. Dengan hasil sebagai berikut. Kita dapat lihat terdapat dua tabel perbandingan nilai akhir geometri. Yang pertama, tabel nilai akhir geometri kelas kontrol dengan banyaknya data 20 siswa. Dan yang kedua, tabel nilai akhir geometri kelas eksperimen dengan banyaknya data 20 siswa. Penyelesaian pertama ialah menentukan hipotesis. Terdapat dua hipotesis yang akan diuji, di mana H0 yaitu nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi tidak lebih tinggi atau sama dengan siswa metode konvensional. H1 yaitu nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Kita juga dapat notasikan H0 yaitu mu A kurang dari atau sama dengan mu B. H1 yaitu mu A lebih dari mu B, di mana mu A merupakan rata data kelompok eksperimen dan mu B merupakan rata data kelompok kontrol. Dari data di atas, kita dapat peroleh kelompok data kelas kontrol atau X1, sigma X-nya yaitu 1169, dan sigma X kuadratnya yaitu 71.575, serta kelas eksperimen atau X2, sigma X-nya yaitu 1372 dan sigma X kuadratnya yaitu 95.832. Menghitung varian kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan rumus. Yang pertama yaitu varian kelas kontrol dengan rumus S kuadrat K sama dengan sigma X1 kuadrat min X1 dikuadratkan per N min 1. Sebagai contoh, S kuadrat K sama dengan 71.575 min 1169 dikuadratkan per 20 min 1 dan hasilnya 170,892. Yang selanjutnya, di sini ada varian kelas eksperimen. Rumus varian kelas eksperimen tidak jauh beda dengan varian kelas kontrol, di mana varian kelas eksperimen menggunakan X2, sedangkan varian kelas kontrol menggunakan X1. Varian kelas eksperimen menggunakan rumus S kuadrat E sama dengan sigma X2 kuadrat min X2 dikuadratkan per N min 1. Sebagai contoh, S kuadrat E sama dengan 95.832 min 1372 dikuadratkan per 20 min 1 dan mendapatkan hasil 90,147. Menghitung nilai rata-rata kelas kontrol dan eksperimen. Rata K sama dengan sigma X1 per N sama dengan 1169 per 20, mendapatkan hasil 58,45. Dan rata E sama dengan sigma X2 per N sama dengan 1372 per 20, maka mendapatkan hasil 68,6. Nah, selanjutnya kita menghitung simpangan baku gabungan. Dengan menggunakan rumus S gap sama dengan akar buka kurung NA-1 tutup kurung S kuadrat A ditambah buka kurung NB dikurang 1 tutup kurung S kuadrat B per
NA plus NB dikurang 2. Sama dengan akar dalam kurung 20-1 dikali 170,8892 ditambah dalam kurung 20-1 dikali 90,147 per 20 ditambah 20-2 sama dengan akar 4959,741 per 38 dan mendapatkan hasil 11,425. Menentukan T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan X bar A dikurang X bar B per S gap kali akar dalam kurung 1 per NA tambah 1 per NB. Nah, kan nilai X bar A, X bar B, S gapnya sudah ketemu, maka kita masukkan. Maka T sama dengan 68,6 dikurang 58,45 per 11,425 kali akar dalam kurung 1 per 20 ditambah 1 per 20. Kita jumlahkan, maka T sama dengan 10,15 per 11,425 kali akar 0,1, maka T sama dengan 10,15 per 3,6103, maka T hitung sama dengan 2,81. Selanjutnya, kriteria pengujian. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Dari tabel distribusi T, untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau dk sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, N1 ditambah N2 40 dikurang 2 sama dengan 38. Karena dk 38 tidak ada dalam nilai T tabel, maka kita menggunakan nilai T tabel untuk dk 30 dan dk 40 dan harus menggunakan rumus interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Untuk menentukan nilai T tabel dengan interpolasi, menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C0 dibagi B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0. Kita dapat ketahui alfa sama dengan 0,05, banyaknya data atau N sama dengan 40 merupakan uji dua pihak. Dari T tabel, kita dapat peroleh dk sama dengan 38 yang kita dapat simbolkan dengan B. Kita bisa lihat dari nilai T tabel di samping. dk 38 tidak ada dalam T tabel. Hanya ada nilai T tabel untuk dk 30 dan dk 40. Maka dari itu, kita mengambil dk 30 yang dilambangkan dengan B0 dan dk 40 yang dilambangkan dengan B1. Untuk dk 30, lihat di nilai T tabel, untuk uji dua pihak dengan alfa 0,05 bernilai 2,042, maka kita lambangkan dengan C0. Untuk dk 40, kita juga bisa lihat untuk uji dua pihak dengan alfa 0,05 bernilai 2,021 yang kita lambangkan dengan C1. Setelah itu, kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. C sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C0 dibagi B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0 sama dengan 2,0 tambah 2,021 dikurang 2,042 dibagi 40 dikurang 30 dikali 38 dikurang 30. Dan didapat 2,042 ditambah min 0,021 dibagi 10 dikali 8 sama 42 dikurang 0,0168. Maka C sama dengan 2, Sehingga nilai T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan 38, yaitu T tabel sama dengan 2,0252 atau kita bulatkan menjadi 2,03. Karena 2,81 lebih besar dari 2,03 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang artinya
Pada tingkat kepercayaan 95% nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran geometri. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah untuk menganalisis rata dua sampel tidak berpasangan adalah: pertama, menentukan hipotesis. Kedua, menghitung varian kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ketiga, menghitung nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Keempat, menghitung simpangan baku gabungan. Kelima, menentukan T hitung. Keenam, menentukan kriteria pengujian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.